Ini dia teman-teman ya, batang dari tanaman mawar yang sudah saya potong ya, yang Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tanamania. Teman-teman, kali ini Tanamania mau perbanyak tanaman mawar ya, tanaman bunga mawar. Ini bunga mawarnya sudah mulai tinggi. Nah, saya mau pangkas ya. Kira-kira seperti apa? Ikuti terus ya channel Tanamania. Di sini saya punya beberapa jenis mawar ya. Nah, mawarnya itu ada mawar merah ya. Ini dia. Tuh. Rajin banget berbunga. Ada juga yang berwarna ini ya, pink. Ada juga mawar rambat. Tapi saya nggak akan pangkas karena sudah cukup pendek. Jadi saya akan pangkas yang memang ukurannya tinggi teman-teman. Bahannya juga pasti mudah ya teman-teman, tapi sekarang saya mau tunjukkan ke teman-teman pangkas tanaman mawar yang memang batangnya sudah tinggi seperti ini ya. Oke, terus saksikan channel Tanamania. Di sini Tanamania mau pangkas ya. Lihat yang tinggi-tinggi ini ya teman-teman. Saya mau pangkas menggunakan gunting yang memang untuk tanaman ya teman-teman, bukan gunting biasa. Jadi pastikan guntingnya cukup kuat ketika memotong tanaman mawar ya teman-teman. Di sini hati-hati karena tanaman mawar itu berduri ya, cantik tapi berduri teman-teman. Pastikan teman-teman hati-hati kalau tidak menggunakan sarung tangan. Dilihat baik-baik bagian mana yang nanti akan dipegang ya teman-teman, karena durinya lumayan tajam. Tanamannya mau pangkas ya, atau mau potong, perbanyak dengan cara memotong. Nah, ini sudah saya siapkan guntingnya. Ini sudah dipangkas ya teman-teman. Tuh. Lalu saya akan pangkas lagi di tempat yang lain. Saya sisakan cuma satu aja ya teman-teman, karena sedang berbunga lumayan banyak, jadi saya biarkan saja. Ini dia teman-teman ya, batang dari tanaman mawar yang sudah saya potong ya, yang sudah saya stek. Ini mau saya bagi-bagi dulu ya, jadi mau saya perbanyak, tapi saya harus pilih dulu dengan batang yang cukup kuat pastinya, dan batang yang memang bisa dijadikan untuk indukan teman-teman. Saya mau pilih-pilih dulu ya teman-teman, nanti saya akan tunjukkan seperti apa. Nah, ini teman-teman ya, dari batangnya ya sudah saya pisahkan bunga dan daun-daunnya, dan saya sudah pilih beberapa batang yang akan saya jadikan indukan untuk diperbanyak kembali tanaman mawarnya. Seperti ini dia ya teman-teman, saya sudah beberapa batang dapatkan ya. Ini tanaman mawar, jadi saya sudah potong tadi. Yang tinggi tadi saya sudah potong, saya sudah bagi-bagi menjadi beberapa bagian ya. Cukup banyak sih menurut saya. Di sini seperti ini ya teman-teman, yang akan kita jadi indukan. Itu batangnya yang seperti ini cukup tua, bisa dilihat ya teman-teman. Sudah ada urat-urat coklatnya, dan daunnya pun
sudah lumayan tua seperti ini ya teman-teman. Hati-hati ketika memotong, pastikan teman-teman melihat bagian duri yang akan dipegang ya teman-teman. Nah, ini saya potong meruncing pada bagian bawahnya seperti ini ya. Seperti ini teman-teman ya. Tuh. Jadi saya potong bagian yang memang tua teman-teman seperti ini. Tapi saya juga mau lakukan percobaan ke beberapa batang yang muda seperti ini. Mana tahu bisa tumbuh. Jadi saya akan buat satu percobaan juga ya teman-teman di sini dengan batang yang cukup muda. Tidak terlalu muda tapi cukup muda ya teman-teman. Batangnya kecil seperti ini, ramping, sedangkan yang tadi cukup besar. Nah, ini dia. Dan saya juga sudah siapkan di sini ada larutan kulit bawang merah ya, yang sudah saya rendam sebelumnya. Saya punya larutan kulit bawang merah ya. Jadi kulit bawang merah itu atau bawang merah bisa membantu batang untuk tumbuh akar teman-teman, dapat menutrisi atau merangsang batang untuk tumbuh akar. Jadi saya sudah siapkan di sini larutan air dan juga larutan bawang merah ya, kulit bawang merah saya campurkan kurang lebih 5 tutup botol ya, dengan ukuran 1,5 liter. Dan di sini juga saya larutkan 1 atau 2 tutup botol ya teman-teman ukurannya, dengan hampir 1 gelas air. Nah, ini batang-batangnya akan saya langsung masukkan aja ke dalam wadah toples ini ya teman-teman. Ini langsung aja dimasukkan. Proses perendamannya ini kurang lebih sekitar 1 jam ya teman-teman, agar meresap dari larutan kulit bawang merahnya ke batang tanaman mawar. Jadi nanti sebelum ditanam di dalam air dulu ya, yang sudah berisi larutan kulit bawang merah ya teman-teman. Karena tanaman mawar itu cepat sekali meninggi, ada baiknya memang dipangkas ya teman-teman. Kalau teman-teman mau punya tanaman mawarnya tetap tumbuh pendek seperti itu, karena kadang-kadang kalau tumbuh meninggi potnya juga harus sering diganti, karena memang harus menunjang dari tanaman mawar itu sendiri. Karena ketika tanaman mawarnya tinggi, jadi kita harus menggunakan pot yang memang cukup besar teman-teman. Nah, seperti ini batangnya memang cukup muda, belum ada urat coklat ya di setiap batangnya. Ini langsung aja saya masukkan. Oke, kita tunggu sekitar 1 jam ya teman-teman. Oke teman-teman, ini dia batang tanaman mawar yang sudah kita rendam di dalam larutan kulit bawang selama kurang lebih 1 jam ya. Dan ini juga sama ya teman-teman, larutan kulit bawang dan juga air yang sudah merendam dari tanaman mawar yang sudah saya potong-potong. Saya juga sudah sediakan di sini ada, ini dia ya, wadah bekas botol minuman soda. Saya bagi 2 dan saya lubangi pada bagian bawahnya dan sisi sampingnya. Di sini saya juga sudah tambahkan ada media tanam ya teman-teman, yang saya beli dari toko pertanian. Dan juga ini juga ya teman-teman, ada dalam wadah gelas plastik, sama bagian bawahnya sudah saya lubangi dan bagian sisi sampingnya juga saya lubangi. Dan ini teman-teman mau saya gunakan untuk menanam tanaman mawar atau stek batang mawar. Jadi caranya mudah sekali. Setelah direndam ini, saya mau pindahkan batangnya ini ya teman-teman ke dalam media tanam. Mau langsung saya tancapkan saja seperti ini.
Jadi langsung ditancapkan aja ya teman-teman. Di sini wadahnya saya gunakan memang cuman satu yang besar ya. Jadi ada beberapa mau saya coba tanam juga di beberapa media tanam yang lain sama. Sebenarnya cuman potnya aja yang beda ya teman-teman. Karena memang takut nggak muat, jadi saya bagi aja ke beberapa pot. Ini baiknya kita letakkan di bawah naungan ya teman-teman. Jangan langsung terkena sinar matahari dulu. Dan yang ini saya juga akan langsung gunakan untuk menanam stek dari batang mawar yang bagian muda teman-teman. Gak muda banget sih, tapi kecil ukurannya ya. Ini langsung saya tancapkan aja ya teman-teman. Kita tunggu hasilnya dalam beberapa hari kemudian. Sedangkan ini adalah stek batang tanaman mawar yang saya tanam berada dalam satu pot dengan tanaman stevia teman-teman. Kita lihat perkembangannya seperti apa. Nanti saya akan posting kembali ya, kira-kira perkembangan stek batang tanaman mawarnya jadi tumbuh atau tidak seperti itu. Kalau tumbuh kira-kira berapa lama seperti itu ya.